Halo sahabat Kompas TV, balik lagi bareng gue Rengga di Ranger Auto Kompas TV. Nah, saat ini gue lagi ada di dalam sirkuit atau di daerah sirkuit lah ya di Jakarta kayak gitu. Dan tepatnya gue lagi ada di pit lane-nya nih, di mana tempat para riders, para mekanik semuanya mengatur mobilnya ada di sini. Gue tuh di sini gak sendirian nih sahabat Kompas TV. Gue kesini diundang oleh TechWire Porsche Formula E Team kayak gitu ya. Dan gue di sini ditemani oleh ladiesnya dari Porsche. Halo, dengan siapa? Chloe. Dengan kakak Chloe nih sahabat Kompas TV. Nah, oke, agenda kita hari ini apa ini? Oke, jadi hari ini itu kan kita race day-nya ya. Race day-nya hari ini, Ya. tanggal berapa? 21 Juni 2025. Nah, ini videonya kan nggak tahu nih, tanya kapan ya gitu. Race-nya 21 Jadi Juni. untuk Formula E tahun ini, 2025 ini kita emang race-nya cuma sekali. Kalau Sekali doang. tahun lalu kan kita ada dua race kan sampai hari Minggu. Nah, kali ini karena race day-nya, jadi kita nanti dimulai dari kita ada hot lap sama safety car drivers-nya. Bentar, hot laps itu apa? Jelasin dulu dong. Hot laps itu apa? Adalah nanti para VIP guest atau mungkin rekan-rekan media bisa merasakan gimana sih disetirin di track Jakarta IPRI ini. Berarti kita juga dong? Iya dong. Gue juga dong. Aduh, nanti gue akan coba tuh. Nah, nanti safety cars kita tahu nggak mobil Apaan apa? tuh? Kita safety car 911? itu Oh, nggak mungkin dong, kan Formula E ya? Formula E, jadi udah pasti Apa mobilnya? elektrik. Porsche Taycan Turbo S. Wih, Gitu. Turbo S. Turbo S. Berarti tapi ada nggak di Indonesia mobilnya? Ada. Ada? Turbo S. Memang udah ada? Gitu, oke. Kita hot laps ini kita tuh disetirin sama safety car driversnya. Oh. Namanya Bruno Korea. Gitu. Bruno Korea. Korea? Korea. Orang Korea berarti? Bukan, Oh, bukan. bukan. Itu bukan mobilnya? Oh, itu safety car. Jadi nanti buat hot laps kita bukan pakai safety car yang ini. Oh, bukan yang ini? Bukan. Nanti kita ada dari Porsche Indonesia support Taycan Turbo S, itu emang yang khusus buat hot lap. Oh, Kalau safety tapi car ini Turbo GT, Taycan Turbo GT yang lebih kencang lagi nih sahabat Betul. TV. Oke, kenapa kita nggak naik gitu? Kan lebih kencang. Karena dipersiapkan untuk race hari ini ya. Oh, jadi berbeda mobil gitu ya. Betul. Dan ini sepertinya cuacanya terik. Semoga seperti ini aja. Masih nggak terik-terik banget gitu ya. Kan tadi habis hujan Tadi juga. mendung ya, mendung. Beda dengan hari yang pertama kan, membakar sekali gitu ya. Oh, yes. Taycan Turbo GT. Nanti akan kita lihat langsung, biar nggak penasaran, nggak sliver-sliver doang, nanti kita lihat ya. Yaudah, yuk kita lanjut yuk jalan-jalan Oke, ya. Ayo. let's go. Nah, sahabat Kompas TV, di acara kali ini kita juga diberikan kesempatan untuk melihat Porsche Taycan Turbo GT lebih dekat nih. Dan yang akan menjelaskan kepada kita kali ini adalah driver safety car-nya langsung nih sahabat Kompas TV, yaitu Bruno Korea. Bruno menjelaskan bahwa Porsche Taycan Turbo GT ini adalah mobil terkencang yang pernah dibuat oleh Porsche, yang memiliki tenaga sebesar 1108 horsepower. Kebayang nggak tuh betapa kencangnya mobil ini? Dan yang digunakan untuk safety car ini spesial didatangkan langsung dari Jerman, khusus untuk balapan kali ini. Maka dari itu, mobil ini masih menggunakan setir di sebelah kiri nih sahabat Kompas TV. Mantap banget kan? Dan kehadiran mobil safety car di dalam olahraga balap sangatlah penting nih sahabat Kompas TV. Tugasnya adalah memastikan balapan berjalan dengan lancar dan memastikan juga tidak ada gangguan apapun di dalam arena balap, serta juga bertugas untuk mengatur ritme balap saat terjadi hal-hal tertentu. Nah, sekarang beda orang nih ya. Iya, Tadinya sama Chloe, orang dari Porsche Indonesia ya. Sekarang gue bersama Bapak Ilsat, orang-orang sama orang yang lebih mengerti tentang otomotif gitulah ya. Tipis-tipis. Nah, sekarang kita ngapain nih di pit lane enaknya? Nah, jadi sekarang kita lagi di pit lane atau booth ya dari Porsche TechWire Formula E Team. Dan kita lihat mereka tuh lagi prepare mulai dari body, baterai, ban, dan lain-lain buat supaya mereka semua siap buat race nanti sekitar tengah hari. Jadi kita bisa lihat kalau misalnya di sini ada beberapa body parts dari mobil Formula E, dan sekarang mereka udah pakai mobil Gen 3 Evo. Ini Evo dari
mobil sebelumnya. Lu tau nggak bedanya yang Evo sama yang sebelumnya? Bedanya apa? Jadi kalau yang dari sebelumnya yang paling kelihatan itu dari bentuknya. Dia tuh bentuknya kalau misalnya kita waktu kecil bikin pesawat-pesawatan kertas tuh bentuk dari bodi depan sampai belakang kira-kira mirip seperti itu. Ini dong depannya, ya kan? Ya depannya kan tajam, Berarti semakin melebar. semakin melebar kayak bentuk segitiga. Itu ada fungsinya nggak sih? Biar aerodinamis kali ya? Itu lebih ke rekayasa angin ya, aerodinamis. Tapi ada yang bilang kalau soal kenceng mungkin nggak sekenceng gen yang lama, tapi Soalnya? mungkin mengejar ini biar balapannya lebih seru. Kan kalau lebih dekat jaraknya kan salip-salipan makin seru tuh. Oh iya iya Ya, iya. seperti itu. Oh berarti dia emang sengaja nggak dibikin lebih kenceng. Ya mungkin Apa gimana? nggak bisa lebih kencang, bisa sama aja, tapi intinya adalah biar lebih close racing dan balapannya itu salip-salipannya Iya sih, lebih tapi banyak. kalau misal ada gapnya terlalu jauh emang nggak enak dilihat. Bukan nggak enak ya, kayak kurang seru gitu loh. kalau gap terlalu jauh itu namanya skill issue. Betul. Berarti skillnya siapa yang ada isunya? Kenapa? Skillnya siapa yang ada isunya? Drivernya. Oh drivernya. Drivernya siapa? Nggak tahu. Oh nggak tahu. Dan untuk ban-ban yang dipakai sama tim-tim Formula E ini memang ban balap tapi disuplai oleh One Make Tire. Jadi semua tim pakai ban yang sama, yaitu Hankook dengan branding Hankook Ion Evo. Dan kalau di pasaran kita beli sebagai ban biasa ada Hankook Ion, tapi ini khusus mobil balapnya. Dan biasanya kalau mobil balap antara tepak sirkuit kering sama basah biasanya dibedain, karena kan gimana pun juga balapan basah lebih berisiko, jadi harus pakai ban yang cocok. Nah, sahabat TV, tadi kan kita udah ngobrol tuh sama Chloe dari Porsche Indonesia, terus sama Hilsat atau Hilary Satrio sebagai otomotif antusias lah ya. Sekarang sama siapa ini saya di sini? Halo Mas Valencia. Oh, Senang ketemu dengan lagi. Valencia atau Mbak Cia dari Porsche Indonesia juga ya, Mbak ya. Betul sekali. Nah, kita sekarang di mana nih, Mbak Cia? Kita lagi di depan garasinya Tech Heuer Porsche Formula E Team. Hari ini race day. Yoi, Excited? excited banget. Semoga Pascal bisa menang lagi, karena 2 Amin. tahun yang lalu Pascal itu P1 di Jakarta Race. Oh, bukan cuma podium tapi P1 ya? P1 oh, dong. mantep banget tuh. Oh ya, Mbak Cia, yang mau gue tanya ini sebenarnya nih. Pas yang diberikan oleh Porsche Jakarta ke acara Formula ini. Oke, Porsche Support-supportnya Indonesia gitu. ya, supportnya ya. Karena ini kan merupakan balap elektrik ya, Betul. elektrik, dan kita juga punya line up of Porsche elektrik. Ada Porsche Taycan dan juga Porsche Macan, Macan, yang paling baru elektrik juga. Jadi kita support di sini, nanti akan ada 1 electric lap ya selama 30 menit. Itu pakai Taycan Turbo S. Kamu akan coba juga. Mantap. Tadi udah dikasih tahu juga dan gue bener-bener kayak wow. Kita disuruh nyobain mobil yang kenceng itu. Betul, yang akan disetirin sama Bruno. Bruno adalah safety car drivernya FIA Formula E. Oh, berarti emang asli dari FIA-nya ya? FIA-nya Jadi ya? bisa ngerasain langsung performanya Taycan Turbo S di Jakarta International E-Prix Circuit. Wah. Dan nggak cuma itu aja, Apalagi? Macan EV kita juga kita support FIA dengan menjadikan Macan EV sebagai rescue car. Rescue car-nya. Betul. Oke. Warnanya ungu juga? Bukan, yang ini oak green. Oh, sayangnya bukan ungu. Cakep banget, kayak Vesmasnya lah. Oh, kayak gitu ya? Ijo-ijo gitu ya? Lebih gelap dikit. Oke. Terus apa lagi yang diberikan? Terus tentunya juga support kita untuk the drivers, Pascal dan juga Antonio. Kita juga ada tim yang untuk nge-host mereka. Dan basically, of course, marketing support, campaign support. Kita mau sama-sama mensukseskan Jakarta E-Prix dan memberikan dukungan terbaik kita untuk Tech Heuer Porsche Formula E Team. Oke, mantap. Oh iya, si apa namanya Porsche Taycan Turbo GT tadi itu dari Porsche Jakarta atau dari mana? Kalau itu memang langsung dari Germany, dia setir kiri dan kayaknya belum ada Taycan Turbo GT di Indonesia ya. Jadi nanti teman-teman media juga bisa ngelihat langsung, dipandu Lumayan langsung tuh. oleh Bruno untuk bisa ngelihat safety car Formula E Taycan Turbo GT. Sahabat Kompas TV, sekarang tiba saatnya nih yang ditunggu-tunggu, yaitu gue diberikan kesempatan oleh tim Porsche Indonesia untuk menjajal mobil listrik mereka di sirkuit E-Prix Ancol nih. Ya, meskipun hanya sebagai penumpang, namun jantung ini tetap deg-degan nih. Takut mual seperti beberapa waktu lalu waktu gue nyobain Porsche 911 GT3 di Mandalika nih. Hahaha. Oke mas. Oh no. Sorry.
Nah, sebelum kita mengikuti taxi ride kali ini, kita diwajibkan untuk memakai helm dan penutup muka seperti ini nih, yang bertujuan untuk keselamatan tentunya. Dan ini dia yang ditunggu-tunggu. Whoa, that's good. Woo. That's so fast, bro. Whoa. Oh, oh, he just stepped in one hand. Oh shit, man. This car is under warranty. Yeah. No wonder they asked the sign was way more, man. Oh. Woo. Oh, Oh. Woo. it's like your weekend drive, isn't it? This is Oh. We're braking. Hot braking. Oh, Bruno. It was fun. Yeah, that's so very, very fun. Guys, anything, Bruno. Thank you for the experience. Thank you, Bruno. Thank you. That was the best. Nice to meet you. Wow, ternyata Lihat kan kasnya di mana? Merah. ternyata awalnya menakutkan, tapi lama-lama enjoy juga. Nggak mual kan? Nggak mual, cuman bener kata siapa kemarin ya, kalau ini lebih dekat ke dinding, jadi gua agak kayak serem gitu loh. Iya, benar-benar. Tapi Oke lah. oke lah. Dan mungkin gara-gara ini truknya nggak sepanjang Mandalika ya, jadi dia mungkin agak enak gitu. Nah, Sobat TV, sekarang gue lagi bersama Mbak Sarika nih, selaku pembalap dan juga influencer kayak gitu lah ya, asik. Nah, Mbak Sarika diundang juga nih ke acara Porsche Techwire Formula E Team. Kayak gimana nih perasaannya udah diundang ke sini? Ini first time gue sih nonton Jakarta E-Prix. Oh ya? Iya. Walaupun udaranya agak-agak gloomy tapi mataharinya menterek. Ah, lumayan menyengat ini. It's a fun experience sih. Betul. Dan juga nanti seperti yang di sini, kita nanti akan grid walk. Jadi sebelum race-nya mulai, kita akan lihat-lihat lah ya. Akan menyapa-menyapa racernya. Banyak fans nggak ya? Yo, menyapa fans. Kalau dia ya menyapa fans. Kalau di mata Mbak Sarika nih, sebagai pembalap juga kan ya, gimana nih Formula E di Indonesia ini? Formula E di Indonesia oke lah, udah kelas internasional gitu ya. Persiapannya, terus habis itu dari layoutnya juga udah oke. Tapi karena aku juga pertama kali, jadi masih mempelajari juga sih mas. Oke. Cuman untuk as a first timer, ini udah oke banget. Nggak kayak di Jakarta. Nggak kayak di Jakarta Kayak ya, di bener. Jakarta. Kita masuk sini kayak di Vibes-nya beda gitu. kayak di Ancol gitu ya. Iya deh, Ancol bukan Jakarta berarti. Iya maksudnya kayak Vibes-nya beda lah pokoknya. Heeh. Begitu masuk menetapkan kaki di sini tuh kayak pas masuk, oh ini internasional banget. bener. Ini bener nggak peres ya. Emang kayak gitu, Emang bener. kayak gitu. Mungkin desainnya sama layoutnya kali ya. Jadi Bule-bule semua. bener. Kita masuk tuh yang jaga aja udah bule. Jaga aja udah bule. Saat kita Pokoknya ngambil bule. ID Pas ngambil udah ID bule. juga, iya, kayak kurang lebih registrasi juga udah bule. Iya, jadi emang seperti itu sih. Emang fun banget di Kita sini. orang Jakarta kalau ada event internasional agak norak dikit ya. Iya bener. Apalagi biasa balap di sini kan ya itu lagi orang-orangnya. Heeh. kan. Nggak, tapi pernah balap di sini nggak? Di sirkuit ini? Oh belum pernah ya? Tadi Biasanya juga di Sentul. sempet kayak ngobrol sama Om Jimmy ya. Karena balap pertama kali itu kan sirkuit pertama di Ancol. Dia cerita tuh tadi ini tikungan ini di sini. Oh gitu ya Om. Jadi kayak belajar history gitu kita. Karena ini ternyata adalah sirkuit yang dulunya pertama kali udah ada. Pertama kali balap tuh di sini justru. Oh justru di sini. Iya di sini. Di Ancol karena sebelum ada Sentul, sebelum ada Mandalika ya way long before Mandalika, way long before Sentul itu pertama kali sirkuit adalah Ancol. Jadi kalau dengar pembalap senior, pembalap yang legend itu ceritanya pertama kali balap gimana ya di Ancol balapnya. Oke, cuman kayaknya menurut gue sih ya, itu kayaknya kurang lebar sih kalau untuk yang misal F1 atau GP ya. Iya. Tapi emang kalau Formula E cocok sih, kan dia kan kayak city circuit gitu loh. Iya, ya emang sih di sirkuit. Nah,
sahabat Kompas TV, kali ini kita lagi ngantri nih. Kita mau masuk ke gridnya, yang dimana kita bisa melihat persiapan para pembalap dan juga para teknisi untuk mempersiapkan kendaraannya untuk ngikutin race kali ini kayak gitu. Kita masih lumayan panjang sih ya antriannya, cuman ya kita harus sabar menunggu meskipun terik, cuman nggak begitu panas ya. Beda kayak kemarin yang hari pertama panas banget, sekarang terik, cuman ya lumayan dingin lah kayak gitu. Nah, sahabat Kompas TV, sekarang kita udah melewati antrian yang panjang itu. Sekarang kita menuju masuk ke lintasannya. Kita akan melihat para pembalap dan juga para mekaniknya lebih dekat. Kita bersama-sama dengan VIP juga, dengan para media yang tentunya udah registered ya. Dan ini soalnya nggak semua media bisa masuk. Ini cukup spesial juga buat kita karena kita diajak oleh Porsche TechWire Formula E Team 2025. Mantap. Nah, sahabat Kompas TV, seperti yang kita lihat, kita bisa lebih dekat dengan mobil Formula E-nya. Seperti contohnya ini yang warna orange ini merupakan mobil dari McLaren kayak gitu ya. Jadi di sini ada McLaren, ada Nissan, ada Porsche juga tentunya. Dan kita bisa lebih dekat, kita bisa berfoto bersama kayak yang di belakang-belakang kita itu mereka lagi foto juga, lagi mengabadikan momen. Nah, pokoknya seru banget. Nah, sahabat Kompas TV, sekarang gue lagi ada di samping mobil dari Porsche TechWire Formula E Team nih kayak gitu. Dan ini merupakan mobil yang akan dipakai oleh si Antonio. Nah, ini merupakan mobil balap yang sedang disiapkan. Kayak kata gue tadi, kita bisa dekat banget. Kita bisa melihat nih kira-kira kayak gimana sih lebih detailnya mobil balap ini yang lagi dipersiapkan untuk race kali ini. Kita bisa lihat nih. Wow. Ini gue nggak nyangka gue bisa sedekat ini dengan mobil Formula E kayak gitu. Bahkan gue bisa megang rodanya. Dan gue mendapat informasi dari orang Porsche-nya juga bahwa mobilnya ini basically sama semua. Semua tim itu sama, gak ada yang beda-bedakan. Yang dibedakan cuma ada di bagian belakang sini yang dirahasiakan sama Kompas TV. Kayak drive terrain-nya, terus habis itu kalau untuk peletakan baterai semua sama. Untuk braking bisa di-adjust sedikit lah ya. Untuk menyesuaikan kebiasaan mengemudi si drivernya sendiri ya gitu. Mantap. Wow, gue excited banget, gue seneng banget gue bisa ada di sini, bisa melihat langsung secara dekat mobil Formula E beserta drivernya juga. Mantap. Nah, sahabat Kompas TV, itu tadi dia grid walk-nya bersama gue tentunya. Oke, yang gue rasain bener-bener gue excited banget sama Kompas TV. Dan ini merupakan momen spesial, momen istimewa. Dan ini kita udah disuruh balik lagi untuk melihat balapan dari podium lah gitu ya. Jadi emang nggak boleh lama-lama. Kita harus bener-bener memanfaatkan waktu. Dan tentu saja tidak semua orang bisa masuk area ini kayak gitu ya. Soalnya kita beberapa orang yang udah diundang dan juga orang khusus aja itu kayak ya udah masih membludak kayak gini. Apalagi kalau semuanya boleh masuk. Makanya nggak mungkin gitu ya. Jadi ini spesial banget, kita bisa melihat mobilnya secara dekat, bisa sayangnya kita nggak bisa ngobrol dengan pembalapnya. Tadi gue udah nyoba mau nyomot pembalapnya, ternyata dilarang kayak gitu ya. Sayang banget. Karena gue pengen ngobrol tadi sama Antonio dan juga Pascal. Kayak gimana sih perasaan dia saat mau balap? Apakah nervous kayak gue? Nah, oke, mungkin segitu dulu video dari gue sama Kompas TV. Kalau kalian suka jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe channel YouTube Kompas TV. Dan jangan lupa follow sosial media kita di ranger.auto, ada di Instagram dan juga di TikTok. Sampai jumpa di video Ranger Auto selanjutnya. Gue Rengga, gue cabut. Dadah.